sudah mulai menjalar ke seluruh tubuh, rasanya ke seluruh tubuh, nih poinnya, lihat baik-baik. Dan sudah mulai mengganggu saya untuk menunaikan ibadah secara sempurna. Waktu penyakit itu masih terasa di tubuh, belum mengganggu ibadah, Nabi Ayub nggak mengangkat tangan. Kata beliau pada istrinya, nanti aja tunggu 20 tahun. Setelah itu baru saya mohon kepada Allah. Tapi ketika penyakit itu menghalangi beliau untuk ibadah secara sempurna. Mau sholat tidak sempurna karena penyakit mengganggu. Mau berdoa nggak sempurna karena bagian penyakit menghalangi itu. Seakan-akan kalimat tidak keluar dengan sempurna. Baru ketika itu beliau memohon kepada Allah. Perhatikan, apa maksudnya? Jadi esensi doanya bukan sekedar minta sembuh kepada Allah. Tapi kesembuhan itu diarahkan untuk memenuhi kepentingan ibadah. Itu rahasianya. Jadi kalau Anda ingin memohon kepada Allah kesembuhan untuk mendapatkan rahmat Allah, maka saat berdoa jangan sekedar minta sembuh. Kalau cuma minta sembuh, jangankan Anda yang nggak beriman aja berdoa. Ya Tuhan sembuhkan, ya Tuhan sembuhkan. Tuh. Orang maksiat aja berdoa. Ya, preman kena tikam. Karena tawuran, berkelahi. Datang ke rumah sakit. Begitu kemudian sakit. Ya Allah, ya Allah. Oh ingat, sembuhkan. Ya preman aja minta. Ya, apa bedanya Anda dengan yang lain? Kalau ingin cepat disembuhkan kata Allah, maka isyaratnya mohonlah kepada Allah kesembuhan, yang permohonan itu diarahkan untuk menyempurnakan ibadah ini. Contoh, kaki Anda bisa kepleset, sulit melangkah. Udah agak lama, dan obatnya cukup lama. Maka Anda mulai mengangkat tangan Anda bermohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, hamba rindu untuk menunaikan sholat di masjid lagi ya Allah. Hamba ingin berjamaah ya Allah. Hamba ingin melangkah. Hamba ingin datang ke majlis ilmu ya Allah. Hamba ingin mendapatkan apa yang Rasulmu pernah sampaikan, bahwa di masjid pahalanya cukup banyak. Di majlis ilmu pahalanya cukup banyak. Hamba merasa banyak dosa ya Allah. Dan hamba mohon anugerahkan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah kembali di masjid. Untuk melangkah lagi, sholat dengan berdiri. Jadi Anda minta kesembuhan itu bukan sekedar sembuh, tapi kesembuhan diarahkan untuk menyempurnakan ibadah Anda. Itu poin. Sekarang banyak orang lupa, mohon kepada Allah itu cuma mohon aja. Padahal kaidahnya kalau pengen cepat dikabulkan, arahkan ke ibadah. Jadi begitu ada Anda memohon diarahkan ke kepentingan ibadah, itu cepat turunnya jawaban. Terus sekarang banyak orang minta sukses pekerjaan. Banyak orang minta kaya. Banyak orang minta harta, minta rumah, minta mobil. Pertanyaan saya, pernah nggak antum bermohon mengarahkan semua itu untuk kepentingan ibadah? Contoh nih. Anda mau beli rumah misalnya, berapa harganya? 900 juta. Taksir begini. Arahkan minta kepada Allah, ya Allah, hamba bermohon kepadamu ya Rabb, agar bisa mendapatkan naungan seperti Nabi-Mu sampaikan, rumah yang diisi dengan zikir, tempat yang bisa bernaung di dalamnya untuk bermohon, bermunajat kepadamu. Ya Allah, selama ini hamba sudah sholat ya Allah, selama ini hamba berusaha, namun mohon ya Allah, sampai saat ini hamba belum bisa zakat dengan maksimal. Beri kesempatan hamba zakat ya Allah, sebelum kau wafatkan hamba minimal 25 juta aja ya Allah. Minta zakat 25 juta. Zakat kan 2,5%. Berarti kalau 2,5% nilainya 25 juta, mintanya berapa? 1 miliar. Mintanya zakat 25 juta. Zakat itu kan 2,5% dari apa yang didapatkan. Begitu Anda minta 25 juta, maka Allah kasih 1 miliar. 975 jutanya gunakan untuk kepentingan maslahat yang Anda mohonkan tadi kepada Allah. Langsung dicatat. Dipraktekkan ke pernikahan. Ya Allah, kirimkan jodoh ya Allah untuk mahar yang 80 juta. Mahar. Sudah? Paham? Jadi kalau antum diuji dengan penyakit kemudian ingin bermohon, maka permohonan itu arahkan kepada nilai ibadah. Minta supaya Allah menyembuhkan itu agar antum bisa ibadah. Ya Allah, orang katakan mata saya nggak sembuh ya Allah. Orang bilang nggak akan melihat lagi. Saya mohon, saya rindu untuk melihat orang sholat ya Allah. Saya rindu untuk menatap ayat-ayat-Mu di mushaf ya Allah. Saya ingin membaca Quran dengan baik ya Allah. Sebelum Kau wafatkan saya bisa baca Quran. Sebelum Kau wafatkan saya bisa melihat Ka'bah ya Allah. Mohon ya Rabb. Minta kepada Allah. Arahkan ke kepentingan ibadah. Paham? 1. 2. Wa anta arhamur rahimin. Awas, ulang. Wa anta arhamur rahimin. Adab yang kedua. Adab pertama berdoa, arahkan ke minta kesembuhan untuk ibadah. Adab yang kedua,
cari kata-kata atau kalimat yang menyentuh saat bermohon. Saya ulang, cari kalimat-kalimat atau kata-kata yang sifatnya menyentuh. Bukan kalimat biasa. Jadi kalau berdoa itu jangan kalimat-kalimat yang standar. Ya Allah, mohon sembuhkan aku. Jangankan Anda, yang lain juga begitu kalimatnya. Kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, karena Allah itu punya sifat perasa. Allah itu punya sifat perasa yang sangat dalam. Ya, jadi dengan sifat rasa yang sangat dalam ini, kalau Anda mencari kalimat yang sangat menyentuh, itu cepat sekali dikabulkan seketika. Contoh, Nabi Ayub mengatakan begini, wa anta arhamur rahimin. Kalau Anda terjemahkan dengan ilmu balaghahnya, maka terjemahan ini berarti kurang lebih demikian. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghalangi saya untuk ibadah secara sempurna. Sudah menyakiti tubuh saya, ya Allah. Sedangkan engkau orang yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Sedangkan engkau orang yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas siapa lagi yang mau menyembuhkan saya? Kalimat yang sangat menyentuh. Dan kalau Anda periksa doa-doa para nabi, mulai dari Nabi Zakaria, Nabi Isa, sampai ini sebelumnya Nabi Ayub, itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali bahasanya sangat menyentuh luar biasa. Buka doanya Nabi Zakaria. Nanti saat saya terangkan kepada persoalan keturunan, beliau juga berdoa mempraktekkan doa. Saat bermohon kepada Allah ini, Anda buka Quran surah 19. Di ayat 3-nya. Ya, dari ayat 2 ke 3, langsung ke jawaban lahir keturunan sampai ke ayat 15. Tapi saya mohon buka dulu ayat kedua ketiganya. Lihat baik-baik kalimatnya. Setelah Allah katakan kaf ha ya ain sad, ayat 2-nya dzikru rahmati rabbika, rahmat. Di ayat ini akan disebutkan rahmat Allah Rabbmu yang diberikan kepada Zakaria alaihissalam. Perhatikan, ketika Allah ingin menyembuhkan istrinya Nabi Zakaria yang divonis monofos, divonis mandul secara medis, maaf, tidak mungkin punya keturunan, semua mengatakan hand up, di give up, kami nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Nabi Zakaria beralih meninggalkan pendapat manusia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmat diturunkan, kalimatnya turun. Lihat kalimatnya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Di ayat ini akan kami kisahkan tentang turunnya rahmat Allah kepada seorang bernama Zakaria. Begitu diturunkan rahmatnya, kami sembuhkan keadaan istrinya dan dia punya keturunan. Hebatnya itu diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama sifat Al-Quran dan diberikan gambaran kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad kalau ingin mendapatkan hal yang sama, kerjakan ini. Bagaimana caranya bermohon? Perhatikan ayatnya. Iznada rabbahu. Awas, lihat baik-baik. Rabbi anni wahanal azmu minni washta'al ra'syu syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Lihat kalimatnya. Ya Allah, hamba menerima ujian ini. Dan hamba tidak pernah putus harapan kepadamu. Sampai sekarang fisik hamba sudah mulai letih. Rambut pun telah memutih. Tapi hamba masih punya keyakinan engkau pasti akan mengabulkan doa hamba. Kalau dalam ilmu balaghah, ya, kata-kata ini dipahaminya begini. Ya Allah, hamba tuh dari mulai rumah tangga sampai sekarang fisiknya letih, sampai rambut memutih, gak pernah putus harapan. Engkau pasti akan mengabulkan doa hamba. Nih, untuk lebih memahami, Anda di rumah kedatangan pengemis misalnya. Minta depan rumah. Pak, kasih pak, kasih pak, kasih pak. Cuman 10 detik, kasih. Dikasih nggak? Belum tentu. Pak, tolong 10 detik, udah pergi aja. Yang kedua, dia datang ke depan rumah Anda. Dari mulai Ba'da Isya. Pak, tolong, sampai subuh di situ, Pak. Udah subuh, Pak. Pak, tolong, bentar lagi adzan, Pak. Ya. Masa iya sih nggak dikasih? Ya, sekarang ada hamba meminta kepada Allah, sedangkan Allah Maha Pemberi dan Maha Perasa. Minta dari rumah tangga, rambut masih hitam, fisik masih tegak, sampai rambutnya perubahan masih minta. Ya Allah, mohon ya Allah, sampai rambut perubahan saya nggak putus harapan, saya minta kepadamu. Manusia aja ngasih, cuman dari Isya ke subuh, masa ini sampai rambut perubahan nggak dikasih sama Allah? Maka ketika kalimat itu menyentuh kepada Rabb, kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kami turunkan rahmatnya kepada Zakaria mendapatkan bagiannya. Nanti saya masuk kepada kisahnya ketika sampai di dalamnya. Nabi Isa, umatnya banyak yang durhaka. Apa permohonan Nabi Isa? Kata Nabi Isa, ya Allah, jika engkau merahmati mereka, engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun.
Tapi kalaupun kau harus hukum mereka, mereka hambamu ya Allah. Mereka hambamu. Ilustrasinya begini. Anda punya anak, anaknya nakal luar biasa, sudah menyakiti Anda. Tiba-tiba pulang bu, ke rumah misalnya, ke ibu. Minta maaf. Dia ditenteng oleh seorang ustadz misalnya. Lalu ustadz itu mengatakan, bu, kalaupun ibu ingin maafkan, ibu punya nilai kasih sayang untuk memaafkannya. Tapi kalau ibu mau menghukum, ini anak ibu. Ibu yang lahirkan, ibu yang susui dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, begitu keluar kalimat itu, apapun yang terjadi ketika tangan ingin bergerak menghukumnya, yang lebih keluar duluan adalah air mata. Pasti nangis duluan. Merasakan, ujung-ujungnya. Nah, maafkan mamah ya. Duh, padahal anaknya yang salah. Lalu kemudian berangkulan macam-macam dan sebagainya. Seorang ibu yang punya rahim, bisa punya rasa untuk memaafkan anaknya. Apalagi Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim. Ketika ada hamba ingin bertobat kepadanya, maka kata Allah, dia datang merangkak, saya berikan dengan berjalan. Dia berjalan, saya berlari. Maka Allah sentuh dengan lebih cepat.